Makam Sunan Ampel merupakan salah satu tempat wisata religi yang menarik di Surabaya. Sebagai salah satu pembesar aulia di Tanah Jawa, khususnya di dalam jajaran Wali Songo, sehingga tak heran bila makam Sunan Ampel ini pun begitu ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai penjuru daerah. Namun tak banyak yang tahu bila tak jauh dari makam ini terdapat makam ulama besar yang dikenal dengan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudhor. Lantas siapakah tokoh yang dinamakan dengan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudhor? Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, share, and comment agar video kami semakin berkembang. Dan bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan rezeki yang berkah bagi kita semua. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudhor merupakan ulama dari Hadramaut, Yaman. Beliau merupakan putra dari Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mudhor, seorang ulama wal aulia yang menjadi rujukan para ulama di zamannya. Pendidikannya bermula dari sang ayah, dan beliau pun juga belajar kepada kakaknya yaitu Al-Habib Hamid bin Ahmad Al-Mudhor. Selanjutnya beliau belajar kepada sejumlah ulama wal aulia di saat itu, salah satunya yaitu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas, dan beliau pun juga belajar kepada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, yang mana beliau merupakan guru sekaligus mertuanya sendiri. Setelah ayahnya wafat, beliau melakukan perjalanan menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji dan berziarah kepada Rasulullah SAW. Dan sekembalinya dari Tanah Suci pada tahun 1308 Hijriah, beliau melakukan perjalanan menuju India dan selanjutnya ke Indonesia, tepatnya di daerah Bondowoso, untuk berdakwah mensiarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Al-Habib Muhammad Al-Mudhor merupakan sosok ulama yang alim alamah dan memiliki akhlak yang mulia. Beliau pun juga sangat menyukai dan gemar menulis syair-syair ataupun qasidah. Selain itu, beliau merupakan ulama yang sangat dermawan dan juga begitu sangat memuliakan tamu. Dengan wajah yang berseri-seri, beliau menyambut tamu yang datang dan menghormatinya bagaikan seorang raja. Dan bahkan beliau sendiri yang menyiapkan dan melayani kebutuhan tamunya. Dan tak hanya itu, banyak orang yang mengenal beliau sebagai sosok yang tampan dan juga berwibawa, sehingga beliau pun begitu disegani masyarakat. Bahkan kaum Belanda pun juga turut hormat dan segan terhadapnya. Selain itu, banyak pula para ulama yang menyatakan wajah Habib Muhammad Al-Mudhor ini pun mirip dengan wajah Nabi Muhammad SAW. Ada para awliya salihin yang dikatakan oleh Nabi dalam mimpi, dia mirip aku. Seperti hanya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudhor yang makamnya ada di Ampel dan fotonya ada di mana-mana. Beliau ada para salihin mimpi Nabi SAW, siapa yang ingin melihat aku, falyandur ila waladi Muhammad bin Ahmad Al-Mudhor, maka lihatlah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudhor. Siapa yang ingin melihat aku, maka lihatlah anakku Muhammad bin Ahmad Al-Mudhor. Ya, karena wajahnya begitu tampan dan wibawa, ya. Walaupun Nabi jauh lebih indah daripada beliau. Allahumma shalli wa sallim alaih. Mungkin bisa menjadi alternatif. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang mencintai dan merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam dakwahnya, beliau menggunakan cara yang santun, bijak, dan lemah lembut, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menerima nasihat-nasihatnya dengan baik. Siapa saja Pak yang dimakamkan di sini? Nah, yang Idrus ini
siapa itu, Pak? Ini yang bin Umar Al-Habsyi. Kalau ini terus itu Al-Muqdor. Terus Jadi beliau ini dari Cirebon dulu. Akhirnya di sana ribut dilindungi sama ini. Sama ini orang ini. Ini tahu jadi raja di Kalimantan. Raja Dayak. Anaknya Hasan bin Husain diambil mantu sama Raja Dayak. makamnya yang mana, Pak? Yang ini makamnya Habib Umar Al-Habsyi. Ini anaknya semua. Al-Muqdor ini. Tapi sampai ngarang kitab ya. Kitab Ngaji tapi sampai ngarang kitab. Paling pinternya. Iya, ini masih orang tidak punya berangkat. Suruh belajar ngaji dari Probolinggo sampai Jakarta. Ada adanya di Jakarta yang paling besar Al-Muqdor. Kalau mau lutas seluruh Jawa Timur kita semua. Kan minta sama itu pergi ke sini. Kalau nanti saya minta begini sudah dapat hujan. Dan dulu ya mau anggur pari kurang hujan dan minta hujan zaman dulu. Jadi ini dia akan bantu sama itu. Al-Muqdor. Begitu besar perhatian dan usaha beliau dalam meneruskan perjuangan datuk-datuknya hingga akhir hayatnya. Dan menjelang akhir hayatnya beliau mengalami sakit keras hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Hingga di hari Selasa tanggal 21 Syawal 1344 Hijriah, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sekelas sejarah tokoh penyebaran Islam di Nusantara. Semoga bermanfaat dan berkah serta menambah kecintaan kita kepada wali-wali Allah. Dan kini tempat ini pun menjadi salah satu tempat wisata religi yang menarik di Surabaya. Banyak peziarah dari berbagai daerah yang berkunjung di tempat ini.